sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita, siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Orang sini ya? Soalnya gue thank you saja, gue jadi orang asing apa orang gitu. Ini lagi berdiri dia. Untuk Pak Jokowi? Enggak tuh, Prabowo kayaknya. Pak Prabowo gimana Pak semalam Pak? Orang PR lebih bisa jawab. Saya nggak bisa jawab. Kayaknya dia lebih ini ya, lebih bagus ya. Tampilannya makin polisnya lebih. Ya, pakai hak rakyat yang penting kan bukan Judas Kiss itu kan. Pak Jokowi semua pada bilang kontennya bagus, tapi deliverynya bagusan Pak Prabowo. Jadi kalau rakyat lebih suka gaya Pak Jokowi mau bilang gimana? Ini susah kan? Sampai kayak dia jual kartu Indonesia Sehat, dari kartu Jakarta Sehat. Secara PR, rakyat lebih gampang nangkap kartu Indonesia Sehat daripada dia mengatakan ini jaminan kesehatan nasional setelah kami uji coba dari kartu Jakarta Sehat integrasi ke BPJS Kesehatan. Jelasin itu pusing malah. Dia jauh lebih gunakan, dia cari kartunya tepat. Ada kartu Jakarta Sehat, ada kartu Indonesia Sehat. Sebenarnya kartu Indonesia Sehat sekarang udah jalan, namanya itu jaminan kesehatan nasional BPJS. Nah, hanya kan kami yang uji coba dulu kan di Jakarta kan masukin. Nah, jadi saya pikir timnya benar, walaupun itu secara kalau yang kita ngerti kita anggap ngaco banget digunakan istilah kartu Indonesia Sehat. Nanti nggak mungkin dirubah karena ini undang-undang BPJS yang kita uji coba. Tapi coba kau jelasin ke masyarakat tentang BPJS apa? Nggak ngerti orang. Jadi lebih gampang orang udah tahu kartu Jakarta Sehat. Ya ada kartu Indonesia Sehat, kartu Jakarta Pintar, ada kartu Indonesia Pintar. Dan malah ini sih oke, dijelasin. Iya, tahu yang lain. Pak, makasih ya Pak udah ketemu. Apa namanya? Kebetulan kami tuh PR firm, tapi juga sebenarnya banyak lebih ke bisnis advisory juga sih Pak, ke bisnis. Jadi nggak kalau soal training media conference kayak gitu mungkin itu hanya 30-40% manfaat itu, sisanya kita lebih ke advisory dari sini Pak. Apa namanya yang mau ditanyakan ke Bapak banyak sih. Salah satunya bagaimana klien-klien kami ini yang kebanyakan multinasional Pak ya, 95% itu multinasional company. Wanting to know, pengen tahu kerjasama dengan vendor itu seperti apa. Jadi mewakili perusahaan atau mewakili PR nih? PR semua, oke. Iya Pak. Terus apa namanya, seterbuka apa untuk nggak kategori apa aja. Nggak ada makanan. Pak, saya udah masakin lagi. Oh, masuk. Oh ya, mesti beli lagi gitu. Enggak pernah makan tuh Pak. Katanya 5 orang, katanya datang 50.
Itu pertanyaan pertama Pak. Coba yang lainnya saya. Tanya aja apa silakannya. Kita sampai jam berapa? Sampai jam 3. Iya. Silakan aja tanya. Oke. Saya ada satu pertanyaan sih Pak. Menurut Bapak, bagaimana dan seberapa penting peran pemerintah misalnya pada saat ini nih banyak kumpulan masyarakat muda, anak muda yang menciptakan suatu program untuk masyarakat. Seberapa gampang untuk mereka mendapatkan bantuan dari pemerintah dan seberapa penting penilaian itu buat pemerintah dan juga pada nantinya kan ini program untuk diciptakan untuk masyarakat. Kalau penting sih masih penting ya. Kami bikin kok yang apa yang hackathon ya. Hackathon kita bikin aplikasi APBD, aplikasi bus, itu banyak sekali kok di website saya pun sudah ada beberapa aplikasi yang bisa orang pakai. Nah itu pasti penting. Nah kalau cuma bilang gimana kita mau bayar, nah ini yang masalah. Nah karena kalau begitu ada yang mau komersial di dalam peraturan pemerintah, konsultan lebih dari 50 juta rupiah setahun sudah harus tender. Nah itu masalah. Nah kalau mau bikin perlombaan lebih cepat pakai duit saya bayar gitu, lebih cepat. Kayak anak kemarin ya udah ada yang menang, gue kasih aja MacBook, beliin. Nah, lebih cepat gitu loh. Kalau memang penting pasti penting. Kita mau semua teknologi sampai sekarang nggak jalan. Ini kemarin tadi baru saya rapat selama saya udah 20 bulan di sini, nggak berasa lebih lama daripada saya jadi bupati udah. Saya jadi bupati cuma 16 bulan. Oh itu udah langsung ke Jakarta Pak? 16 Kan saya ke DPR RI dulu, DPR RI 2,5 tahun kan ada off the races. Kalau ini kan di sini kerjanya pagi sampai malam nyambung terus ini, ketemu orang terus balik meja lagi, ketemu orang rapat lagi pindah ruangan gitu. Saya evaluasi boleh dikatakan hampir semua yang jadi barang itu nggak ada dari APBD gitu. Saya pindahin orang rusun marunda, kalau tunggu APBD nggak jadi. Saya pakai CS kan bantuin. Terus jalan inspeksi sungai segala macam tunggu dari mana? Itu pun dari nodong kasarnya gitu loh. Saya keluarkan Anda izin reklamasi pulau, Anda saya masukkan ada kewajiban ini. Nodong resmi gitu loh. Saya deal sama Anda resmi. Kalau Anda tidak mau beres ini, saya nggak mau kasih. Jadi semua jalan inspeksi yang kamu lihat semua tuh yang di Sentiau segala macam itu semua nggak pakai APBD. Nah kalau APBD konyol aja tuh seat pile. Kenapa masih bocor kayak Gunung Sari? Kan kerendam kan BTC itu. Dia bilang apa? Seat pile-nya masih ada yang bolong Pak. Lu kalau nggak cukup duit kenapa lu nggak beresin gitu? Kalau semua seat pile masih ada yang bolong ya ngapain seat pile? Kenapa juga tahan lagi gitu? Ini memang mental gitu loh. Orang kotaknya dari dulu gitu. Saya dari bupati pun begitu. Misalnya untuk irigasi, ada jalur primer, sekunder, tersier sampai ke petani. Dia bikin primer dulu. Primer pun nggak selesai. Tahun depan nyambung itu udah roboh. Nyambung lagi itu lebih tinggi. Terus petani lihat airnya lewat. Lu kenapa sih nggak mau primer, sekunder, tersier gitu loh? Itu dibuang aja ke laut. Nggak mau punya. Pajak dia ribut lebih banyak, itu sampai mau berantem sama Bapak PU Provinsi dulu Bupati. Ya kamu Bupati, saya ngatur, kalau nggak mau kita tarik. Misalnya saya mau jadi gubernur, begitu gue jadi gue pecat tuh duluan, kalau sialan dulu. Jadi memang ini soal otaknya cara berpikir dengan swasta tuh beda, karena semua dibuat proyek. Nah kayak sekarang, misalnya saya pengen rujukan, saya kasihan dengan orang rumah sakit nunggu. Dari puskesmas dirujuk ke RSUD. Dia tidak tahu kapan dia bisa dapat giliran ini. Orang kalau sakit mau mati, rujuk lagi tunggu gitu lama, lebih cepat mati. Ya nggak tunggu di rumah gitu loh. Jadi dia udah tahu nih, oh saya sampai di sana kira-kira jam berapa. Tapi ini mesti di-adjust ya, kayak Teromed kan dokter kan juga mesti cocokin kalau dokter ini kebiasaannya satu pasien berapa menit gitu. Nah untuk membuat sistem ini tender, dia bilang 12 miliar, 15 miliar, kacau balaunya. Saya lock aja. Nah suruh orang kerja nggak masalah, sudah saya suruh ada yang mau bantuin, aku bayar kamu deh pakai duit kantong operasional aja. Lu bikinin deh berapa rumah sakit kamu tungguin, berapa itu minta 100 juta lebih, berapa orang kerja kan, berapa rumah sakit gitu kan. Ya udah, bayarnya jadi. Kalau tender nggak ada yang jadi. Nah saya juga sama. Jadi kalau ada anak muda pengen keluarkan aplikasi segala macam, Anda ngomong aja mau aplikasi apa untuk masyarakat dilempar. Nah kalau kita mau kita bayar, apa sih masalah?
Ini yang masalah. Masalah aplikasi mana yang kita pengen dapat yang lebih baik. Itu yang kaitannya dengan itu Pak. Pak Ahok kan terkenal sangat vokal. Pernah dapet ancaman gitu nggak sih? nggak tahu ya, aku juga nggak tahu ada ancaman apa nggak ada ancaman. Di Jakarta lebih, saya udah lewatin masa yang lebih susah daripada sekarang. Di Belitung lebih susah diancam. Diajak duel kok. Mau dikasih guna-guna macam-macam, aku udah lewat masa itu. Jadi aku tuh antara sadar sama nggak sadar gitu dong jadi orang gitu. Tiap pagi 4:30 bangun, sampai malam nyambung terus di sini. Sabtu Minggu masih kegiatan. Aku udah tua di sini. Makanya aku bilang sama para tadi aku rapat-rapin. Dia udah bilang sama mereka, saya tidak peduli kalian itu nggak beres semua gitu. Nah saya saja sudah rela tidak dipilih kembali. Kayak PKL misalnya, kita baik hati kan Pak Jokowi kan PKL ya udah nggak apa-apa jualan di Monas, hancur Monas kita kan 6 bulan. Sampai 7.000 orang PKL masuk nggak tahu diri gitu loh. Bikin PRJ, dia keputusin nggak ada lagi PKL. Kita mau las itu pagar semua, mau ditusuk petugas las kita. Saya kan bawa pistol aja, tungguin. Terus tadi wartawan tanya, kan bapak janji nggak pakai senjata? Gue cuma janji nggak pakai pentungan kan, tapi gue nggak janji pakai pistol. Kan? Ya, aku cuma janji nggak pakai pentungan loh. Tapi gue nggak benar-benar mau pakai pistol kan? Ya gue mau pakai pistol, kalau macam-macam digedor aja gitu loh. Ya pak kita yang ditusuk gimana? Ya bisa dong, kita ditusuk nggak melanggar HAM. Dia ketembak melanggar HAM gitu loh. Konyol banget. Nggak ada. Nah, saya juga bilang gitu, bisa sekarang nyerbu nih, ribuan orang bawa senjata lengkap mau nyerbu kamu. Kamu kalau terbunuh, nggak ada yang melanggar HAM. Kayaknya ini mahasiswa kalau ada baik hati gitu ya, kasih lilin, nyanyi-nyanyi, kasihan terbunuh gitu ya. Pasti gitu dong, orang kasihan. Gue sih nggak mau. Gue semprot bensin, gue bakar. Jadi jelas gitu loh. Jadi kalau mau mati bareng dong. Ngapain gue kasihan kayak lilin gitu. Nggak mau kayak gitu aja. Jadi susah sih orang ngancam juga. Ya kita nggak tahu bener nggak. Kalau orang mau bunuh kita mah gampang lah. Jenis peluru banyak. Kayak kemarin kita, lu nggak pergi ya? Jenis peluru yang tajam. Buatan Jerman itu senjata itu. Tembus baju anti peluru. Tembus. Yang pistol nggak tembus, pelurunya nggak tumpul yang gede kan. Yang kecil tembus tuh. Nggak bunyi lagi. Tek 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 gitu. Yang senjata serbu itu loh. Kecil pendek gitu. Dan pakai red dot lagi. Nembak bener. Jadi kamu nggak usah pusing lihat red dot aja udah ketemu udah. Tek 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 gitu. Tembus itu baju anti peluru. Jadi orang mau bunuh lu mah gampang aja lah. Itu kayaknya pertanyaan nyambung sama pertanyaan Roshima deh. Aku pengen tahu. Jadi gini Pak, kan selama ini banyak orang yang udah pengen banget nutup stadium gitu kan. Ternyata tiba-tiba Pak berhasil nutup stadium itu gimana? Karena aku nggak tahu stadium itu apa masalah. Itu masalah. Serius gitu. Sama kayak Tanah Abang, aku tuh nggak tahu Tanah Abang ada yang ini jago, aku nggak ngerti. Aku cuma tahu di kurang ajar aja, coba tutup jalan gitu loh. Ya udah aku perintahin itu, aku kerjain. Nah makin bertempur, makin betul baru lihat kan, baru tahu. Oh, iya ada baiknya kamu nggak tahu masalah sebetulnya. Stadium aku juga nggak tahu masalah. Aku masih tanya, kamu nggak? Stadium di mana ya kamu? Aku nggak tahu jujur aja. Itu masalah saya di Jakarta jujur aja. Aku nih orang yang kalau nggak ada apa tuh paling cepet tidur. Buat aku tuh namanya relax tamasya yang paling enak itu ke Pulau Kapuk. Nah ini tempat lebih enak. Daripada ke puncak cuma ngambil dingin, ngomongnya pasang 3 AC di kamar. Serius. Jadi namanya wardrobe 1 AC, tempat kerja 1 AC, itu beda ruang kecil gitu loh. Tempat tidur 1 AC. Kalau mau tidur enak, nyalainnya 3-3.
Wah, terasa di puncak nggak usah lagi. Itu juga nggak sadar apa-apa. Itu masalah aja. Di stadium itu kebetulan Pak Suhardi Alyus itu baik aja, kabar eskrim. Saya kenal beliau tuh waktu itu di Wakapolda DKI waktu kita masih pemilihan. Kayaknya orangnya enak nih. Ya bisa Wakapolda lebih baik kan, Wakapolda lebih sibuk gitu ya, ngobrol-ngobrol gitu. Datanya pindah jadi Kapolda Jabar, bintang 2, baik lagi bintang 3, kabar eskrim. Terus ya kenal kan namanya udah sering. Dia ngomong gini nih Pak, dia bilang narkoba ini udah keterlaluan. Ya gue oknum polisi Pak main gimana? Bukan gue kan punya pangkat, gue kan bohong-bohongan, gue bilang bintang 2, gue bintang lu kan bener gitu kan. Dia bilang yang penting Bapak berani tutup nggak kalau saya tangkap? Bapak berani tangkap nggak? Daripada dusta di antara kita bikin MOU deh. Kita bikin MOU dah. Kita kalau dusta kita capek kan polisi kan polisi. Polisi bikin MOU deh. Yaudah kita kirim anak buah kita tanda tangan ya. Yaudah panggil dinas wisata tanda tangan. Lalu ketangkap 2 kali, tutup. Ya dong, tangkap dong 2 kali. Udah, saya ketangkap sekali, laporin. Menurut polisi udah 5 kali. Tapi pariwisata kan mungkin ada setoran kali, gue gak ngerti lah, ini kan masih bisnis gitu kan masih udah kenceng. Dia bilang baru sekali Pak, gue panggil, bosnya datang. Gue kenal, gue sering lihat dia di Panding Mutiara ini bos, sampai tetangga satu komplek sama gue. Mau pantesan, gak bos gitu kan. Dia bilang, masa lu gak bisa bantu? Terus saya bilang sama dia, lu lebih pintar kantor polisi, mana bisa ke kantor polisi kan? Dia bilang, masa ini udah gak mau kenal gue lagi sekarang, telepon gak mau kenal lagi. Nah, lu mesti ingat pepatah Tiongkok kuno, gue bilang, semua jenis pejabat tuh gak usah khawatir. Lu cuma perlu khawatir pejabat yang tidak mau terima duit lu. Kalau pejabat itu gak mau terima duit lu, ini pepatah Tiongkok nih, lu mesti mulai takut sama dia. Dia udah gak mau terima duit lu nih, lu ngaku cuma sekali, kurang aja dia. Kan dari surat bapak dihitung ketangkap kan baru sekali ya. Ya udah, kalau gitu lu masih tinggal sekali jatah lu. Tinggal sekali kan. Coba kalau kita tangkap tutup duluan dari awal, nggak meninggal lu polisi yang dari Minahasa. Ya udah, ini sekali lagi ya, sekali lagi ya udah. Gua mau tahu, masih tutup masih takut lagi. Pol PP kan juga ngeri kan. Pariwisata masih ngeles-ngeles gini. Panggil Pol PP. Pol PP pertanyaan lucu ke Pol PP. Saya mau lapor Pak. Lapor apa? Ini saya soal stadium nih Pak. Ya kenapa? Itu soal stadium. Kan udah 2 kali tutup. Jadi Bapak sudah tutup. Iyalah tutup lah. Kamu tutup, saya bilang itu 2 kali saya bilang. Dia agak bilang, ya siap Pak, siap Pak. Kau terima setoran? Enggak Pak, udah tutup. Udah dikeluarin suratnya, cabut operasional. Terus mereka punya isu akan ganti apa, buka lagi. Nggak ada, pokoknya itu taruhnya 2 tahun, nggak mau izin apa-apa nggak dikasih aja. Nah sekarang nanti lama-lama, beberapa polisi juga, yang lain masa perlu tangkap? Kalau stadium mesti ada yang lain dong, lalu intai semua. Tangkap lagi yang lain, tutupin aja. Terus mereka bilang, ini PAD Bapak turun nih. Emang gue pikirin? Itu penghasilan turun, gue gak pikirin. Emang punya gua? Gue Jakarta juga punya gua, punya barang. Tapi gue kasih. Gila kau cuma duit gitu. Atau mereka mau gerakin orang, wartawan mulai pancing, dia tes pasar kan. Ini ada sekian ratus pegawai PHK di mana. Wah bang gak pikirin nasib dia. Bukan mereka yang gak pikirin nasib dia. Kau udah kasih tahu lu 2 kali gak main narkoba. Kenapa lu masih mau main? Lu orangnya gak pikirin nasib lu. Kan jelas kan? Kalau ada 3 juta orang hidup dari narkoba, apa kita izinkan dia narkoba? Ya gak bisa. Kenapa kamu pikiran ini? Sama tuh saya baru masuk politik, ditanya dari ada orang tua bilang, saya mau tanya kamu masuk politik. Kalau kamu udah mengatakan ada kesalahan ini dihukum pancung, terus bapakmu yang melanggar, kamu pancung nggak bapakmu? Itu mau jadi jagoan nih.
Dia mau jadi idealis nih. Nggak gue ditanya kayak gitu. Dia bilang, pancung. Wah, kamu kok kejam, tega sama bapak lu? Saya nggak tega sama bapak saya. Bapak saya yang tega sama saya. Kamu udah tahu anakmu tugasnya mancung orang berbuat salah ini. Kenapa lu sengaja buat salah? Berarti lu sengaja manfaatin posisi gua dong. Lu kira gua gak boleh mancung lu? Gua pancung, gua bilang. Gua gak sayang sama bapak gua. Enggak, gua sayang sama bapak gua gak sayang sama gua. Kenapa dia bilang? Jadi ini jangan di bolak-balik filosofi ini gitu loh. Kalau lu bapak gua yang baik, lu pasti berusaha tidak lakukan. Karena lu tahu kamu membuat gua susah. Nah kalau lu sengaja lakukan, berarti lu bukan bapak gua yang baik. Sederhana. Jadi di sini sederhana kok. Dia cuma tahu konstitusi aja, nggak ada konstituen. Saya lagi kejar, saya di ngabak bulan, saya bilang sama semua deputi semua tadi, saya nggak mau tahu, saya mau beres semua pekerjaan ini, semua lelang, semua mesti beres. Dengan risiko saya tidak terpilih kembali, aku nggak peduli. Saya lebih lama di sini. Saya cuma hitung, saya punya waktu 40 bulan, semaksimal mungkin ini. Saya bayanginnya, bisa-bisa tengah jalan. Kalau terbunuh tengah jalan gimana? Kita nggak tahu. Nasib, nah bukan saya berani mati. Kamu takut mati juga nggak hidup juga kan? Tetap mati juga kan? Kalau udah takdir kan? Itu ngapain takut? Kalau kita takut jadi hidup, gua mau takut hari ini. Kira-kira gitu aja filosofi hidupnya. Kalau gara-gara kita takut jadi hidup lebih lama ya. Nah gua mulai takut hari ini. Gua mau takut terus supaya gua hidup lebih lama. Jadi kalau nasib lu pasti mati, pasti mati. Nggak usah dipaksain, juga pasti mati. Kayak film apa? Kayak cerita-cerita legenda dulu itu loh. Dia takdirkan akan mati ketusuk itu loh, dia ngumpet-ngumpet kan dengan kayak cerita dongeng-dongeng gitu kecil itu loh. Ya kan dia lari, dia takdirkan pasti mati kena tombak apa gitu, dia ngumpet-ngumpet ketombak juga. Snow White. Nggak tahu aku pernah baca. Ya sama kayak cerita-cerita nabi-nabi waktu perang, dua raja perang, lalu raja satu bilang, gua kan yang diincar kan gua nih, lu kan teman gua raja nih. Kalau itu gue pakai baju bukan raja deh, lo yang pakai raja, supaya di lapangan nggak kena gue. Ada orang menembak panas secara random, masuk di antara baju itu, mati juga deh. Yang dikejar yang temannya raja, gue bukan dia, dia balik lagi kan. Itu cerita di kitab suci, itu udah jelas. Jadi ya udahlah kalau kayak gitu. Dia soal stadium bukan gue aja, gue gak ngerti stadium itu apa jujur. Tapi cuma ada kesepakatan kalau tempat hiburan manapun tertangkap 2 kali kita tutup. Aku gak tahu stadium paling besar paling lama jujur. Pak, jadi kalau bulan puasa ini, Pak, jadi FPI nggak bisa akan ada lain, Aku sih nggak tahu. Pak? Yang jelas bongkaran PSK bongkaran di Tanah Abang udah gue bongkar sekarang. FPI nggak bongkar tuh. Nggak ada fotonya. Betul, itu udah bersih loh. Aku bikin jalan inspeksi. Bongkaran Tanah Abang, ini kita apa terus Tanah Abang udah bongkar bikin jalan inspeksi. Kalau minta swasta gue todong tadi kewajiban tadi. Rapi kan, tempat PSK-nya ada rumah semua gue sikat tadi pagi udah lapor foto. Aku selalu minta foto dari staf di lapangan, turun melihat kasih foto saya lihat before after. Jadi bisa teknologi kan, aku kasih 2 soft copy atau yang SD card-nya dia juga baik cetakin supaya gampang laporan. Tiap pagi tanggal 8 udah sih lihat. Oh kayak gini bersih. Aku lagi minta kereta api aja nih. Kereta api juga udah bagus kerjasama dengan kereta api. Bagus lah, ini teknologi makin baik kok. Aku lagi berpikir mau pasang tram lagi di Jakarta, kayak di Spanyol. Karena tram sekarang ini keren dong, mesin Spanyol itu. Kalau tram dulu kan kita mesti ada kabel, kan nggak usah. Dia cuma butuh 20 detik ngecas, gila nggak? Jadi dia bisa jalan, dia sampai ke halte, dicas dong. Nah kan di masa kan kita kan tinggi nih dari halte Transjakarta kita pakai, gampang ke tangga aja. Iya. Nih tempat pelacuran banjir kanal barat Penawang kan. Nih ini yang beda, ini yang di Cikini. Nih sekarang sikat nih ini ya semua kita kerja
orang bisa lewat. Tadinya ini. Jalan alternatif. Kayak yang di rel-rel di Manggarai. Iya dong. Ngomong FPI, dekatnya nggak benar ribut tuh. Semua tahu ada pelajaran di sini. Kenapa? Kan dekat dia. Tapi kan suka sidak-sidak ke ini Pak, tempat yang jual alkohol itu kalau. Ya itu kan dicari-cari yang gua tahu. Bukan kalau ke presiden laporin kayak gitu. Bukan presiden, ini semua kayak gitu nih. Sungai gimana bisa ada yang keruk sungai? Karena nggak ada jalan. Padahal kalau kita buat jalan inspeksi, sungai bisa dikeruk sekaligus. Ini namanya itu menambah jalan tikus kan? Menambah jalan alternatif. Berarti menaikkan rasio jalan. Jadi Jakarta ini ada 600-800 sungai penghubung, 13 sungai utama. Belanda semua ada 7,5-15 meter jalan inspeksi, tapi semua dudukin buat rumah. Biasanya kita mau sikat semua. Dia mau sikat semua kan masih manusiawi kan? 3 hari lalu. Ya. Langsung laporan, gua nggak mau tahu, kasih tahu perintah bisa, udah selesai lapor saya. Kita kayak belajar frame-frame buat father aja udah. Ya, kalau ikutin aturan capek ya kan? Sikat aja. Ada penolakan nggak Pak dari warga? Ya lu tolak lah, baik lu marah-marahin gua, pengen pilih gua lagi, ya udah. Ya gua kurang kerjaan aja. Aku sih ngomong juga, orang Jakarta kalau sampai 2017 bisa saya ikut calon kembali. Kalau ada yang lebih baik dari saya, kamu jangan pilih saya deh. Yang mau kerja setengah 8 pagi sampai malam, kamu kalau lihat meja saya itu clean malam. Mau berapa taraf, berapa disposisi pun clean. Kalau mesti sampai setengah 10, saya setengah 10 nggak pulang. Kalau harus pulang ada acara luar, gue bawa pulang ke rumah, gue kerjain. Clean. Lu kalau ada yang nggak terima duit, terima gaji aja, profesional. Kalau ada yang lebih baik dari saya, lu nggak usah pilih gue. Di sini mau triliunan rupiah gampang banget. Saya kasih contoh ya. Ini menarik sekali. Presiden aja Pak 2019. Nanti kita pikirin. Karena memang aku mau jadi presiden. Makanya kan kita tinggal nyebrang Monas. Itu nggak ada macam, cuma ada rusa aja. Ya orang Merdeka Selatan, Merdeka Utara kan tinggal nyebrang Taman Monas kan. Nah, jadi Pak, Bapak tahu nggak orang-orang udah boleh ngomongin nama Bapak 2019? oh ya itu terserah lah. Pasti gue juga mau jadi presiden dari dulu. Karena nggak bisa ngatasin polisi, nggak bisa ngatasin jaksa ya. Ini contoh ya, kontrak itu kan pulau kan reklamasi. Kenapa gue bisa dapat duit kerjaan ini semua? Jadi di dalam kontrak reklamasi itu disebutkan dari pulau reklamasi itu maka si pengembang wajib menyerahkan 5% dari tanah reklamasi dari total pulau kepada Pemprov. Salah di mana di kalimat ini? Kalau orang biasa nggak ngerti. Kalau 100% pulau itu yang bisa dijual tuh paling banyak 60%. Karena 40% ada ruang terbuka hijau, danau, taman, jalan, macam-macam, fasos-fasos. Cuma 60%. Kalau kalimat seperti tadi, bahasa hukumnya, bisa nggak dia tafsirkan, gua udah kasih lu 40, lu cuma kasih minta gua 5, lu kasih lu lebih 35 lu. Lu jadi, orang nggak usah tulis juga pasti dapat 40 kok. Ya kan? Nah sekarang saya temukan nih, nggak bisa nih gua bilang. 40 mah dari tangan gua. Gua pengen minta 5% dari 60 yang bersih dong. Jadi kalimatnya mesti tulis net 5% dari yang lu bisa di luar fasos-fasos. Nah kalau 500 hektar punya pulau, 60% itu 300 hektar, 5% itu 15 hektar. 15 hektar itu kalau kali 30 kali 50 juta itu 7,5 T. Lu minta 1-2 T dikasih. Itu kalau deposito 1 T 5-6 miliar sebulan. Lu punya istri 10 kasih 50 juta. Itu kan jalan. Maksudnya gue pikir ya kalau cewek yang biasa-biasa dia gak mau pusing ya. Lu gak mau pulang juga gak apa-apa deh, asal tiap bulan 500 juta kan gue pikirin lu makin gak datang makin bagus. Malah dia doain lu menikah sama 30 aja sekaligus. Jadi itu belum tentu ketemu sekali nih. 500 juta tiap bulan ngapain mau pusing sama lu? Lu gak mau datang juga bagus. Itu baru 1 pulau, ini ada 17 pulau. Jangan juga ya MD.
Mas saya bilang nggak bisa, keramatnya masih di Eropa. Terus kalimat kedua lagi bilang apa? Semua bisa di deal dengan uang di Jakarta. Coba bicara hukum. Yang kedua lebih hebat lagi. Kalimatnya gini, saya bukan orang hukum, tapi aku suka pelajari gitu sistem hukum. Yang reklamasi pulau berkewajiban menjamin daratan Jakarta ini tidak banjir. Betul dong? Itu terjemahkan apa? Gua bangun ini, gua jamin lu nggak kena banjir. Masuk akal dong? Kalau gua udah jadi, lu masih banjir, memang gua gak ganggu lu dari dulu juga banjir, gua gak mau tahu. Karena aku gak mau. Kalimatnya bukan begitu tafsirannya. Lu wajib nolong gua supaya gua gak banjir. Nilainya berapa? Gua gak bisa tentuin. Boleh lu bantu gua sebantu gua nih, jalan inspeksi segala macam. Lu kalau mau buat ada. Ini kewajiban lu, ngurangin pajak lu juga. Bukan CSR ini kewajiban nih. Jadi biaya nih. Lu setuju pada ada. Kita ada. 6 yang setuju lu pada dengan 6. Masuk BUMD kita. Lu kerjaan ini. Jadi itu caranya. Lu harus bangunin gua rumah susun. Kayak Waduk Pluit itu kan nih. Mau dalamin gimana? Rumah masih 7 ribuan, gimana pindahin itu rumah segala macam. Pusing dong. Lu Pantai Mutiara mau bikin pulau-pulau hal masalah. Boleh gua izinin. Lu wajib beresin. Kalau dulu tafsirannya bisa seolah-olah gue gak buat lu banjir, tau gak? Gue gak mau. Lu harus bantu gue gak banjir. Itu baru benar tafsiran. Nah ini konteks lama mau nyambung, gue mau nyambung versi gue seperti ini. Gue gak minta duit sama lu kok. Kalau sama mereka paling siap gue minta kerja sama lu kalau berhenti dari sini. Kalau gak ada duit, kalau ada duit gue gak mau kerja juga gue bilang. Nah jadi Jakarta ini mau cek triliunan tidak susah sekarang. Kalau mau nakal. Tapi nggak beres. Nah, sama kayak Jakarta Monorail, pada PR disuruh Jakarta Monorail nih, terus ngotot nih. Pernah nggak iklan di TV? Dia sebutin dia mau menguasai 200.000 meter persegi properti di Jakarta. Untuk bangun monorail 12 T. Emang dengkul lu, modal dengkul aja gitu. Kita lihat pulau dapat izin aja nih, belum uruk, udah habis kejual. Kalau jual 25 juta, 50 juta per meter. Kalau di Kuningan, di Sudirman Tamrin, di Senayan, kalau nyewa 25 juta meter per tahun, laku nggak? Cepet lah. Itu kalau di 200.000 meter persegi, berarti dapat 5 T ya, tahun pertama. Dia bangun itu semua 2 T, untung 3 T. Terus dia minta kontrak 50 tahun. Kali 10 tahunnya 5 T, udah 50 T. Tahun kedua. Dia bangun monorail cuma 12 T. Itu pun bisa dimaaf, jangan-jangan cuma 8-9 T proyek ini, dia bilang 12 T. Dia bilang dia mau pinjam bank 70%. Oke, kalau itu 30% itu mana duit lu? Kasih gue lihat. Kalau nggak ada, lu jangan-jangan pakai kontrak. Gua ini jualan, gua nggak mau kasih. Mau ngancam, mau apa, gua nggak peduli. Nah itu yang masalah di Jakarta. Jadi kita masih teliti aja kalau lihat ini gini. Tapi sebenarnya nggak ada yang susah di Jakarta. Jakarta jauh lebih gampang daripada Belitung. Kenapa? Kalau di Belitung ketemu 10 orang, 8 orang sekolahnya di bawah kita. 2 orang mirip-mirip kita. Kadang-kadang universitas bagusan dari kita. Kalau di Jakarta ketemu 10 orang, 8 orang lebih pintar dari kita sekolah. 2 orang sama lebih pintar dari kita, sekolah lebih baik dari kita. Di Jakarta ini nggak susah. Mungkin tahu apa-apa, panggil profesor. Prof, ini kenapa kayak gitu ya? Ini cerita udah apa? Ragu-ragu nih, panggil Profesor B. Lu pakai ilmu Profesor A, lu adu ilmu sama Profesor B. Tak, kalau lu kalah, lu mulai bingung. Sama B mana yang bener, kalau kan banyak ilmu doang nih. Oh kamu mah, undang lagi dia datang, undang lagi yang C sama D sama E. Tawakan, kamu ngomong nih. Wah, 5 ilmu gua ambil, gua kan lebih tahu holistik semua nih. Udah, silat gua lebih hebat dong, gua belajar jadi 5 perguruan. Cuma satu. Di Jakarta tuh lebih gampang. Semua lengkap. Ya dari anak muda. Pak, saya minta waktu 5 menit mau menjabarkan Bapak soal cara ngatasi banjir. Wah nggak usah. Gue udah punya 20-an kajian soal banjir. Nggak usah buang waktu. Gue cuma butuh orang, gue cuma butuh eksekusi. Gue mau dengerin lagi. Lo kasih masukan apa macam ini? Nggak usah. Gue udah tahu semua. Aku udah tahu semua di sini 20 bulan nih. Masalahnya saya eksekusinya aja. Nah dalam melakukan ini kamu satu
kamu ya jangan minta duit. Ini kalau lo pengen duit, nggak ada proyek-proyek beginian nih. Yang kedua, kamu nggak bisa bela konstituen, takut gua kepilih lagi gimana ya? Kalau gua nggak nurutin dia, nggak mau tahu. Yang penting taat konstitusi. Nah ketiga itu tadi, lu jangan takut mati. Kalau dia nggak nyogok lu, dia bisa ngancam lu kan. Lu jangan takut mati, karena lu tahu takut lu nggak membuat lu hidup juga. Kalau lu memang ditakdirkan mati gitu. Ya udah, 3 hal itu selesai kok Jakarta kok. Nggak ada yang aneh-aneh Jakarta itu. Ya itu aja patokannya. Apa yang masalah di Jakarta? Nggak ada. Masalahnya cuma itu tadi, bawahan kita ini masalah nih. Sistem kita dimainin, suruh dia kerja dimainin. Nah ini yang kita belum pernah. Ya udah, udah 20 bulan aku nge-phone mereka kan. Udah aku bikin yang baru nih. Tahu nggak kenapa nggak jalan di TKI? Ini lucu banget. Dia punya eselon 34. Ini eselon 2 udah kita pilih. Eselon 34 nih bandel nih, nggak mau nurut nih. Ngerjain dia nih. Kita mau ganti, lapor ke BKD. Ini struktural. BKD bilang, mohon maaf Pak, belum bisa pindahin mereka. Kenapa? Belum ada posisi. Jadi ada nggak dirut? Ini ada dirut nih. Mana nih? Misalnya nih, klaim eksekutif gitu ya. Nggak beres nih. Ibu Safira nih kan. Misalnya gitu ya. Misalnya nggak beres gitu kan. Mau dicopot, terus bosnya bilang, gue cariin lagi yang lain yang sama dengan ini. Lu di sini lu udah gak perform, gimana gue pindahin lu yang sama? Nah ini Pemprov tuh kayak gitu. Dia mesti tunggu pensiun. Pensiun ASN nambah lagi 2 tahun mati aja. Tadi kalau mau pensiun gak jadi pensiun. Tapi kita berpikir kemarin 2013 tuh masa pemotongan yang paling enak, banyak orang mau pensiun. Sabar dikit 2014 akan terjadi pergeseran gelombang ini gitu. Tahu undang-undang ASN diputuskan, semua nambah 2 tahun. Mati deh. Gak jadi pensiun. Mau gitu gimana? Enak kan? Udah, aku cuek aja. Saya udah perintahkan BKD. Kalau kamu struktural tidak perform, kamu saya copot jadi fungsional lagi. Fungsional di mana? Jadi Satpol PP kek, Dishub kek, ngurus taman makam kek, terserah lu deh. Lu gak ada jabatan. Pasti ribut nih. Ya terserah. Lalu yang fungsional saya tawarkan, boleh tes ngelamar ngisi posisi eselon 2, 3, 4. Jadi kamu tadi kan ngelamar jadi PNS, udah sampai di dalam, kamu baik ngelamar pengen jadi eselon 2, 3, 4. Nah dalam ngelamar ini gimana? Apa yang perlu kamu sebutkan? Kamu sebutkan kamu sasarannya mau jadi apa? Ini saya mau jadi direktur, boleh? Itu pertama. Yang kedua, kamu sampaikan program kamu dan strategi mencapai program. Saya nggak mau dengar visi misi ikutin saya. Kamu nggak usah repot-repot visi misi deh, ikutin saya aja udah. Program dan strategi. Nah yang ketiga, kamu harus kasih tahu saya yang kamu tuju itu kelemahannya apa, sampai kamu merasa mau gantiin dia. Jadi bisa aja anak buahnya semua pengen jadi kepala dinas, dia mulai semua pakai sistem kirim ke Mabes Polri, ada bagian psikolog, tes semua, sisinya ke saya, ke email saya. Jadi saya anak magang untuk pelajari. Nah ini cara kudeta yang baru. Ini politik divide et impera istilahnya. Udah 20 bulan, saya tinggal 40 bulan. Nah lalu lurah camat, saya nggak mau lagi seleksi promosi terbuka lurah camat. Yang udah ada kamu mesti kerja. Nah saya mau suruh seleksi lagi lurah camat dengan standar general manager sebuah perumahan. Jadi lurah camat itu fungsinya itu kayak GM-nya hotel, GM-nya perumahan. SKPD yang lain mesti dukung lu. Lu mau apapun, jalan, selokan, kotor, urusan lu nggak motor. Lu punya outsourcing itu semua SKPD, kamu mesti bikin. Aku nggak sabar, lu mesti mulai launching, mulai tes bulan ini. Aku tinggal 40 bulan nih, gue bilang. Jadi kita selalu berpikir kita kapan keluar dari sini, dia mesti press cepat gitu. Terus kalau Pak Gubernur balik lagi, yang lain lagi ceritanya, kita nggak tahu lagi gimana. Nah, dia pulangnya kan, kalau dia gugat bisa kalah nih. 9 Juli kalau kalah misalnya ya, kalau kalah, dia pun nggak bisa pulang. Harus sampai KPU menetapkan presiden terpilih. Itu 23 Agustus, 20 atau 23 Agustus memutuskan. Jadi kalau digugat tambah 2 minggu.
Kalau tambah 2 minggu, berarti pertengahan September baru balik. Berarti kan saya yakin Pak Gubernur nggak mungkin menentang membatalkan yang sudah bagus seperti ini. Jadi cepat. Kalau dia terpilih, ya nggak baik lagi. Naik pangkat saya, PRT dibuang. Itu takut apa sih? Nggak tahu PRT singkatan apa kan? Apa? Salah. Pernah nonton iklan di TV nggak? Pakailah selalu produk Indonesia. Nah, nonton nggak iklan itu? Produk-produk kan? Jadi PRT itu singkatan tahu nggak? Pembantu rumah tangga. Itu ya pembantu rumah tangga sebetulnya. Cuma karena aku nggak bisa ngomong R, jadi gue gitu. Itu pembantu rumah tangga. Copotnya naik pangkat ya. Ini bahan tema komedi, nggak jadi pergi kemana. Tes di sini gitu. Saya kan ngeliatin khusus mengenai Bapak, soalnya nggak berfungsi Pak, soal Bapak jadi kandidat presiden 2019. Kenapa Pak saya ngomong gitu? Karena Pak Prabowo itu persiapannya dari 5 tahun yang lalu loh Pak. Beda, Pak Prabowo itu beda. Kenapa beda? Kenapa? Karena dulu mau jadi presiden 2014 ini Anda harus mencapai 20% suara baru bisa nyalon. Makanya Anda harus kerja setengah mati supaya partai Anda besar. Kalau 2019 partai yang bisa ikut pemilu bisa calonkan presiden. Anda tinggal tunggu saja rekam jejak Anda bisa dijual apa enggak, ini produk kan. Kalau istilahnya kita bangun Suni Pak Ibu istilah begini, kalau kamu bangun rumah di atas pondasi pasir pasti roboh, itu pencitraan. Kalau kamu bangun di atas pondasi batu karang cadas yang kuat, kamu tetap bertahan. Jadi saya Suni, kalau saya berpolitik yang nothing tulus memang mau bekerja, sepanjang zaman, gue laku-laku aja. Aku udah 10 tahun ini politik. Orang yang mau pilih saya minta-minta itu gue usir-usirin. Coba aja minta, ini kan ada nomor handphone saya semua kan. Sekarang apalagi udah gak pemilihan. Coba aja iseng, Pak minta pulsa dong 5.000. Gitu kan, waktu saya mau pemilihan tuh. Kita pilih Bapak, nggak ada. Kalau itu kita nggak mau pilih Bapak, nggak usah pilih, mau pikirin. Nah sehingga saya begitu jadi pejabat, kenapa saya bisa bebas kerja dengan gampang? Karena yang datang ke sini itu udah saya pilih. Sama aja kalau Anda agen handphone BlackBerry, Anda pasti kasih di dalamnya tuh label, kode, security code, supaya untuk bedakan mana black market. Kalau Anda tidak ada kasih kode itu, bangkrut Anda. Karena barang black market pun dia mengklaim dia beli dari Anda. Makanya mesti ada tempel kode itu supaya agent. Kita politisi juga sama. Kenapa banyak politisi di mahal harganya? Lu nyoba. Begitu kamu jadi, yang nggak milih pun datang kan? Kamu nggak tahu mana milih nggak milih. Kalau saya mah gampang. Kamu minta duit sama gua, lu pasti bukan pemilih gua. Kenapa? Yang model lu udah gua usir kemarin soalnya. Jadi mudah banget saya memfilter mana yang orang saya, mana bukan. Pemilih saya itu orang yang menaruh harapan. Dia pengen ada orang gila mau mati buat dia. Jadi ini sesuatu yang berbeda gitu. Saya dari awal tahu. Saya kan misalnya waktu saya menjadi bupati, apa tema saya? Ya saya pernah sekolah master MBA dulu saya ya. Kan MBA nggak jadi kan gara-gara kenapa diganti tau nggak? Karena semua MBA dosennya bilang MBA itu singkatan merit by accident atau merit not available kan? Jadi orang Indonesia sopan, orang sopan dan tidak suka digantilah MM. Ya, supaya bisnisnya MM-an gitu tuh nggak? MBA itu kurang bagus singkatannya tuh nggak? Kurang bagus ya udah nggak boleh pakai MBA. Ya pakailah kita MM kan? Nah ini juga bahan stand up comedy. Malu Jadi saya belajar di situ apa? Yang penting kata itu jangan banyak. Misalnya contoh orang politik. Saya kan baru pasca reformasi itu saya orang paling pengalaman berpolitik. 2000 tahun 98 99 kita biayain orang.
tahun 99. 2003 saya udah pimpin partai. 2004 saya ikut pemilu. Ngapain diain orang enak lu judi kasih lu duit gua gitu. Gua judi sendiri deh. Nah, terus 2004 saya masuk DPRD. Panitia anggaran, ya gua tahu semua nih. 2005 ikut pemilu pilkada langsung bupati. Jadi bupati. 2007 berhenti ikut pilkada gubernur. Curangin bawa ke MA, diminta 5 miliar kalau mau menang. Aku udah tahu tuh, jadi si hakim lokal 1 miliar 1 hakim tuh bener sama pasarannya kira-kira. Kira-kira, nah, kita nggak ada bukti, udah putus tahu, kita udah tahu nih. Udah potong jari lagi, tapi memang susah, nggak ada pembuktian terbalik. Terus ke DPR, enggak, Balon Sumut ngumpulin mau ngelamar ke PDIP, katanya dia buka. Ke Sumut, mau jadi gubernur. Gagal, balik lagi bantu Bang Yos. Masih tengah itu bantu Bang Yos setahun. Bang Yos mau jadi presiden, ya gue pengen tahu kayak Bang Yos mau jadi presiden gimana sih caranya, ya gue ikutin aja. Bantu dia. 2009 masuk DPR RI, melamar ke Golkar, masuk ke Badan Legislasi, di Komisi 2, urusan politik, birokrasi, segala macam, termasuk pertanahan semua. Nah, terus 2010 ngumpulin KTP mau jadi gubernur. Suruh orang isi handphone nggak mau beli gue nggak mau. Nah, 2011 udah ditetapkan calon, ya. Oke, sebagai calon, aku langsung ikut jadi wakil, ya wagub dan kepilih. Belum 20 bulan jadi pembantu rumah tangga. Aku udah ngerti nih kerja gubernur suratnya apa masuk semuanya. Aku udah mulai ngerti loh, karena semua surat mesti masuk ke saya. Nanya pengalaman politik yang kita jalani, kita jadi tahu kan kelemahannya mana. Jadi banyak rata-rata tuh kita itu kalau bicara politik, orang politik ini iklan gitu ya, dia tuh nggak ngerti cara pasang. Coba perhatiin, mereka pasang billboard gede. Waduh, semua tulisan surat cinta ditulis di situ. Tapi kita pusing. Saya nggak pernah lebih dari 6 kata. Jadi beri kami kesempatan untuk sejahterakan petani, jadi 3 kata pun saya ulang. Terus kasih foto, saya taruh yang sejajar mata. Kayak produk habis iklan kan mesti beli stand di supermarket tuh, supaya orang jalannya sama, nggak boleh taruh di bawah. Itu dibeli. Saya pindahin itu ilmu marketing itu ke dalam politik. Ya tulisan saya sederhana aja. Orang udah tahu kita di kampung kok. Nah lalu, dia bilang apa pakai magic? Begitu buka, punya dia lebih, kita foto gimana aja foto yang terbaik. Ini zaman teknologi kan. 50.000 aja satu foto bayar. Gimana aja atau nggak? Datang ke foto studio, cari yang digital. Jepret banyak mas. Ya, foto dong. Tunggu di luar. Panggil tuh anak cewek yang kerja situ. Ayo mbak. Tolong cek dong, yang mana lebih cakep mbak? Kan langsung tentukan bangsa pasar dong. Oh yang ini kan. Ya udah. Kalau itu ini gue pakai deh. Bayar 50.000 doang. Hampir yang high apa? Yang resolusinya gede, pixelnya gede, cetak bikin baleho. Berdiri gitu kan. Sejajar gitu kan. Beri kami kesempatan ini, spanduk juga sama. Begitu hari pemilihan, dibilang, waduh kayak keluar itu. Kenapa? Ini kan alam sadar. Kayak kita rinso itu ya betul lihat pasti itu yang lebih nongol dong. Warnanya juga, karirnya juga lebih baik kan. Nah, terus siapa yang bisa mempengaruhi orang tua waktu itu? Anak kecil. Anak kecil itu gampang sekali survei untuk jadi bupati. Sekarang lebih gampang, dulu lebih susah. Nggak ada konsultan, nggak ada apa-apa, daerah kecil. Nah gimana caranya? Saya nggak pakai jadwal kampanye. Satu-satunya nggak pakai jadwal kampanye itu saya. Saya udah hitung, ngapain kampanye jam 8 sampai jam 4 sore. Yang datang mah pengangguran. Mesti kasih kaos, baju, makan, duit, nggak. Datang ke rumah saya setengah 8 malam, nggak sedia makan. Sama kue kopi. Nah saya MLM, siapin kantong kresek, 10 stiker. Kalau dia harus buat kasih ke teman tetanggamu kan. Kalau dia nggak mau terima, kamu lapor lagi minggu depan, tuh kasih ongkos saja. Kayak petugas MLM. Nah, terus kamu nggak boleh tempel keluar, orang bingung. Kalau kamu suruh tempel stiker ke rumah-rumah kampung, di luar apa di dalam? Orang pada di luar, bodoh. Kalau di luar kamu ketahuan siapa yang pilih kamu. Terus kalau ada orang takut ketahuan dia pilih kamu, dia nggak berani nempel.
Saya bilang tempel di dalam. Pesanin, nggak apa kau tempel di luar pengkhianat. Gocek. Nah kan pertanyaannya gimana tahu barangmu ditempel di dalam, dibuang atau enggak? Nah, itu gampang. Tesnya anak balita yang nggak bisa ngomong, baru belajar ngomong, nggak bisa baca. Dia baru belajar ngomong papa, mama, gitu. Saya model gitu. Sore-sore suruh orang yang orang nggak kenal main ke kampung itu belaga ngisi bensin, gantungan kunci itu foto saya gitu. Yang main ke warung di kampung kan gitu, anak-anak kumpul ibu-ibu kan keluarin beli permen coklat gitu loh. Anak-anak kalau bisa tebak nih foto siapa, om kasih permen coklat. Nah kalau anak-anak yang di rumah ditempelin foto saya, begitu lihat foto itu, aku. Nah berarti saya tahu kampung itu ditempel. Kalau begitu dites semua bengong. Nah pasti kampung ini rasis nih, dia nggak mau nempelin foto. Berarti stiker kita dibuat, kita cari siapa yang ngambil stiker ini ke kampung ini. Siapa? Kita ketahuan, ini khianat. Sederhana sekali soal politik. Ini ilmu marketing kok, ilmu riset saja. Jadi tiap malam orang itu datang pakai helm, dia udah nggak kenalin dia, masuk ke kamar saya, kasih lihat. Tak pakai survei, langsung kasih lihat. Kampung ini nggak kenal, sebagian anak-anak bisa, sebagian cuma 1-2 yang kenal, sebagian kau semua tempel, semua tahu. Nah ini menarik itu. Itu menarik. Saya nggak pernah berstrategi gitu loh. Ini saya lakukan waktu bupati, mereka ngomong, waduh saya pengalaman lah ngomong itu. Nah terus gimana cara bikin bendera supaya dijaga orang? Bikin bendera nih, itu pakai yang parasut supaya kena hujan tetap berkibar. Parasut kan licin dong, mengkilap kan. Nah gimana caranya supaya orang mau? Itu 2 biji bendera digabung jadi 1 bantal. Orang kamu suka bikin bantal kan? Kamu bikin 2. Kamu bilang sama ibu-ibu yang punya rumah itu loh, Bu, nanti kalau udah selesai ibu ambil aja. Saya tungguin ya, jangan di hilang ya, ditungguin deh dia. Gampang banget gitu. Ini ada strateginya gitu, kita hitung semua itu, nggak susah gitu. Tapi yang minta-minta duit usir tolak gitu. Ini pengalaman kan. Nah banyak lah kalau soal politik, kalau cerita marketing politik. Saya berani mengklaim saya orang paling pengalaman, karena aku pelaku. Udah pernah DPRD tingkat 2, bupati, ke DPR RI, mau balon grup di Sumut, mau buat KTP, gimana orang mau meres kita juga, terus jadi wagub. Aku cuma belum pernah coba capres. Nah kalau capres sudah gampang, saya yakin 2019 kalau saya bisa terpilih kembali di sini 2017, hampir semua partai yang nggak ada figur akan mengklaim capres kami supaya dapat suara. Apa yang capek-capek? Duduk kipas-kipasnya itu dulu dah. Yang ngomongnya gimana? Tuh pakai partai lama, pusing. Kalau lu beri partai lama, pusing. Setannya terlalu banyak. Jadi Bapak masih ada kemungkinan pindah dari Gerindra dong? Aku nggak yakin Gerindra mau nyalonin aku. Oh gitu Pak. Karena mereka berpikir nggak mungkin mau laku, lu Cina, Kristen gitu loh. Nggak mungkin laku, walaupun dia nggak rasis, tapi dia nggak yakin lu bisa laku gitu loh. Kayak lu bisa jadi menteri, sama mau jadi bupati, orang nggak percaya. Bagi gubernur orang nggak percaya, makanya bisa tes 2017. Dia presiden orang nggak percaya. Ya apa lu nggak percaya? Kalau lu percaya mah udah nggak jadi, udah diambil orang lain. Justru karena kan brandnya kan selalu yang pertama. Jadi orang turunan Cina nggak bisa jadi bupati, di tengah muslim 93%. Nah, tapi yang yakin gue bisa jadi presiden termasuk Gus Dur, dia gue bisa jadi presiden. Kita tunggu aja. Nah, kita nggak tahu kan, ini perjalanan sejarah. Tapi kalau kita baca orang Jawa bilang Satrio Piningit kan putih bersih sipit katanya. Ini bukan Jokowi dong Satrio Piningit. Iya dong. Terus kan orang bilang Jokowi itu Obama Indonesia. Benar, mirip Obama sekilas gitu. Tapi kok definisi Obama Indonesia substansi adalah Ahok. Karena Jokowi itu mayoritas bukan minoritas. Dia Jawa dan Muslim. Kalau Obama Indonesia substansi bukan mirip muka ya. Ya yang minoritas dong. Nah, makanya yang
menarik 2019. Ini mau kerja lo kerja dari sekarang aja udah. saya sama Nana ya apa namanya one of those people yang apa namanya udah bilang langsung tapi itu cuma ya Pak ya Iya. banyak apa yang perlu sama Bapak namanya Pak. Itu kan jatuhnya jadi orang sederhana aja kok jadi pejabat. Pertama, jangan terima suap. Konstitusi tidak ada keberpihakan dan nggak usah takut mati. Itu aja. Stand firm aja sama keyakinan tuh. Nah sekarang juga gampang. Orang suka bilang saya kan bawel banyak ngomong. Wartawan ngomong. Aku kan banget, aku banyak sekali yang saya tahan di perut, saya nggak pernah ngomong keluar, orang nggak tahu. Kayak cerita tadi, nggak pernah aku ceritain sama orang. Strategi, kau nggak perlu untuk apa cerita kayak gitu. Ada tanya saya cerita. Ya, kenapa saya mau ngomong nyeleneh lempar ke orang gitu? Itu kan survei, kayak konsultan gratis. Itu media online ada 300-an. Lu ngomong, jeger ngomong, yang nyelenehnya dikit. Misalnya kita ngomong dulu, sekolah nih mau dimasukin 7:30 balik lagi. Tapi orang gengsi udah 6:30 nih. Problemnya kamu masukin jam 9 supaya orang nyelak gua gitu loh. Wah, langsung rame itu TV semua kan panjang tuh, seminggu 2 minggu tuh topik itu terus tau gak? Terus gua tinggal baca, orang lebih suka jam berapa sih? Oh segini, ya udah. Kan cuma aku tuh dicaci maki orang, karena aku juga gak peduli, gak dipilih lagi kan, kalau gua pikirin. Tapi targetnya kecapai. Kayak sekarang saya bisa lempar ide apa nih, ngomong suruh konvensi pers. Jadi paling banyak jam berapa Pak? Rata-rata jam 7:30, 8. Karena pas bareng nganter anak, drop di kantor. Biasanya juga cari dekat kantornya. Nah, kayak dalam Jakarta, saya sudah konvensi pers. Sudah konvensi pers ada ide ini jangan dikeluarin dulu. Soal ini jangan keluarin dulu, lu keluarin dulu. Nanti malam kita tinggal lihat tuh, yang nyelak kita berapa, IP-nya, address-nya sama nggak? Kalau yang nyelaknya 20, kalau IP address-nya sama, berarti cuma 5 orang. Terus kita lihat, oh masih 60-70% kok orang pro kita kok. Oh jadi presiden cuma 50% plus 1, gubernur 20% plus 1, ngapain pusing? Berarti ini bener. Jadi kita survei cepat sekali Jakarta sekarang. Terus nilainya aja ngomong. Orang sih bilang bawel banyak ngomong, biarin aja. Aku mau sengaja kok sebelum komentar. Kamu komentar kan justru saya kan survei. Saya langsung lihat pendapatnya apa. Jadi murah Jakarta. Di Belitung ngomong apa nggak ada yang denger. Jakarta lebih gampang kerjanya. Gaji juga oke juga, nggak buruk di sini. Ya setahun kira-kira saya sengaja taruhkan semua gaji resmi macam-macam honornya masukin ke satu tabungan ya. Saya ingin tahu, 1,8 M setahun. Ya nggak terlalu jelek lah, kayak profesional CEO 150 juta sebulan. Cuma nggak ada gaji ke-16. Nggak ada tantem, nggak ada bonus gitu, ya nggak apa-apa. Ya kita bisa pakai duit nolong orang kan happy kan. Marahin orang, perintah situ. Saya lebih sehat tuh. Aku lihat foto saya tuh ke Amerika diundang Obama kan 2008 yang bandingin kan. Rasanya aku lebih segar sekarang. Bener. Padahal kerja setengah mati kalau kita pikir. 4:30 harus bangun saya. Kalau berangkat di bawah jam 7 harus 4:20 atau 4:15. Ya saya setel jam saya itu nggak ada geser 5 menit 10 menit. Istri saya bilang kamu udah kayak robot. Bukan, karena telat dikit udah nggak bisa. Semua dihitung. Apa kalau naik sepeda Pak? Lebih lambat. Semua dihitung. Nah, jadi ya lebih happy lah. Pak, Bapak kan ada meeting lagi. Ya. Tapi foto sekali kadang-kadang. Oh, yuk, mau foto. Yuk. Oh, di ruangan aja, biar tahu ruangan Fauji Bowo 10 tahun.